Selamat kembali berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik sehat semua ya. Nah, mari kita akan memulaikan ibadah Minggu Ceria pagi hari ini dengan kita mau katakan bersama, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, karena sepanjang minggu yang ada Tuhan sudah jaga kita, Tuhan sudah lindungi kita, sehingga kembali pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat, kita mau senangkan hati Tuhan. Mari adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang ku alami dalam hidup.
Tuhan Yesus, kembali pagi hari ini kami mengucap syukur. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah ini dari awal sampai selesai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Katakan kambing empek-empek, kucing meong-meong, tapi anak Tuhan selalu bergembira untuk memuji Tuhan. Haleluya. Kambing empek-empek, kucing meong-meong, kodok teot-tebluk, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing empek-empek, kucing meong-meong, kodok teot-tebluk, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Haleluya. Semua ciptaan Tuhan, mereka juga memuji Tuhan, tapi kita anak Tuhan selalu bersuka cita. Haleluya. Kucing meong-meong, kodok teot-tebluk, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Kambing empek-empek, kucing meong-meong, kodok teot-tebluk, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Pujilah, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Mari baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kembali kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat ya.
Pasti semuanya sudah duduk manis ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, jangan lupa ya dipersiapkan dirinya supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Oke. Nah, firman Tuhan hari ini ya tentang seorang anak ya yang bernama Yusuf ya. Yusuf dan saudara-saudaranya. Nanti adik-adik bisa baca di Kejadian pasal yang ke-37. Nah, ini dengarkan ceritanya ya. Nah, pada zaman dahulu ada seorang bapak ya yang bernama Yakub. Nah, bapak ini memiliki 12 orang anak ya. Nah, di antara ke-12 anak ini ada salah satu yang paling dikasihi ya. Nah, dia bernama Yusuf ya. Nah, Yusuf ini pada waktu itu berusia 17 tahun ya. Nah, Bapak Yakub ini sangat mengasihi anaknya ini ya, yang bernama Yusuf ini. Pada suatu ketika Bapak Yakub ini ya membuatkan sebuah jubah yang maha indah ya. Jubah ini diberikannya kepada anaknya yang terkasih yaitu Yusuf. Nah, apa yang terjadi? Semua saudara-saudara Yusuf ya sangat iri dan marah kepada Yusuf. Apa yang selalu dipertanyakan Yusuf, dia jawab dengan tidak ramah ya. Diajak ngobrol, tidak suka sama Yusuf. Karena apa? Karena saudara-saudaranya ini iri dan dengki kepada Yusuf. Sebab Bapak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf ini ya. Jadi kakak-kakak Yusuf ini sangat tidak suka sekali kepada si Yusuf ini ya. Pada suatu ketika ya, nah, Yusuf ini sedang bermimpi. Nah, dalam mimpinya itu dia sedang berada di ladang ya. Dia memotong ya, memanen hasil panenannya yaitu gandum ya, diikat menjadi 12 iketan. Nah, ada salah satu yang diikat tadi berdiri dan yang lainnya jatuh atau rebah ya. Nah, pada saat itu si Yusuf bercerita kepada kakaknya ya bahwa dia sedang bermimpi. Mimpinya Yusuf ini tidak hanya satu kali. Pada suatu malam Yusuf ini bermimpi lagi. Mimpi yang kedua yaitu Yusuf ini melihat matahari dan bulan beserta 11 bintang itu sedang menyembah dia ya. Nah, ini Yusuf bercerita kepada bapaknya, kepada papanya ya. Pak, kalau saya semalam itu bermimpi. Nah, mimpinya itu diceritakannya kepada bapaknya. Terus Bapak Yakub ini berkata kepada Yusuf, masa iya aku dan ibumu beserta saudara-saudaramu yang lain akan menyembah engkau, Yusuf? Itu. Tetapi Bapak Yakub tidak bercerita kepada saudara-saudaranya Yusuf, kakak-kakaknya, karena Bapak Yakub ini tahu kalau kakak-kakak dari Yusuf ini adalah sangat jahat kepada Yusuf. Nah, pada suatu ketika si Yusuf ini ya sedang mencari kakaknya yang sedang mengembalakan kambing di padang ya. Nah, Yusuf ini berlari. Nah, dia memamerkan jubah yang maha indah yang dihadiahkan oleh bapaknya tadi. Kakak, aku dapat hadiah lagi dari Bapak Yakub ya. Oh, kakaknya dari jauh itu sudah mendengar kalau Yusuf datang. Nah, di situ kakak-kakaknya sudah berunding. Dia ingin berbuat jahat kepada adiknya ini si Yusuf ya. Kakak
kakaknya itu sedang merencanakan sesuatu, bahwa dia ingin berbuat yang tidak baik kepada Yusuf ini, ya. Nah, ketika Yusuf mendekati kakaknya, apa yang terjadi? Si Yusuf ini dipegangi kakak-kakaknya, dilepaskan jubah maha indah itu, ya. Terus adiknya ini dimasukkan ke dalam sumur tua, sumur yang sudah tidak ada airnya itu kali, ya. Nah, di situ kakak-kakaknya punya rencana jahat lagi, ya. Nah, ada salah satu saudaranya, ya, yang ada di situ. Baiklah, kita jangan sakiti adik kita ini, ya, dia darah daging kita, ya. Baiklah, kita ambil lagi si adik ini, ya. Nah, kebetulan di situ di agak ketinggian, ya, mungkin di tempat di jalan yang agak tinggi, mereka itu melihat orang berjalan berbondong-bondong. Nah, disitulah si Yusuf ini diangkat lagi dan dijual kepada orang Mesir ini, pada ini, ya, saudagar kaya ini, ya. Nah, pada waktu itu Yusuf itu berusia 17 tahun. Kalau dijual sudah bisa bekerja pastinya, ya. Sudah ini, ya, sudah bisa menjadi budak di sana, ya. Nah, kakak-kakaknya menjual Yusuf ini. Akhirnya Yusuf itu dibawa ke ini, ke saudagar yang kaya tadi, ya. Nah, di dalam perjalanan itu Yusuf mungkin diikat tangannya. Nah, di situ, ya, kita bagaimana perasaan kita kalau melihat saudara kita seperti itu, ya. Nah, kita pasti sedih. Nah, teman-teman atau adik-adik, ya, kita boleh tidak kita ini memiliki rasa iri dan dengki kepada saudara kita? Kalau saudara kita diberkati, kita marah. Kalau saudara kita diberkati yang lainnya, kita juga iri dengki. Itu tidak baik, ya. Nah, ini adik-adik, kita harus perhatikan apa yang terjadi pada Yusuf di cerita berikutnya. Oke? Nah, ini tugas-tugas kalian, ya, menyebutkan nama saudara-saudara Yusuf, ya. Boleh disebutkan, dikirim di WA, ya. Nah, dibaca dulu, ya. Tadi di Kejadian pasal yang ke-37. Teman-teman boleh mencari di Google siapa nama-nama saudara dari Yusuf ini, ya. Tugasnya cuma itu, ya, mencari nama-nama saudara dari Yusuf tadi. Dicari di Kejadian pasal yang ke-37 dan boleh dicari di Google, ya. Nanti teman-teman juga absen, ya. Jangan lupa setelah mendengarkan cerita ini atau melihat cerita ini, di screenshot dikirimkan di YouTube, ya. Oke. Selamat hari Minggu. Kita berdoa, ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat hari ini. Kami ingin menjadi anak-anak yang baik, tidak iri, tidak dengki terhadap saudara-saudara kami. Kami ingin menjadi anak yang selalu taat kepada Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sudah mendengar cerita yang disampaikan oleh Ibu Ruth, ya. Adik-adik ingat bahwa kita tidak boleh iri hati, tidak boleh benci, ya, kepada saudara-saudara kita yang lain. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa mengakhiri ibadah saat pagi hari ini. Terima
Yesus, terima kasih buat ibadah ibadah hari ini. Tuhan berkati orang tua, guru-guru, gembala, dan kami semua. Tuhan jaga, lindungi kami semua dari virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, ya, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, adik-adik jangan lupa ya, virusnya masih ada, dia cari yang lemah. Oleh sebab itu, adik-adik tetap lakukan 5M ya, protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap jaga mengurangi mobilitas atau kegiatan di luar rumah ya, supaya kita semua sehat. Akhirnya salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.